Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah kita panjatkan karena berkat rahmat beliau lah sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edo Firmansa, lokal 6 MPIC. Ini merupakan tugas UAS yang harus dipresentasikan melalui video. Ini merupakan kartu ujian saya. Selanjutnya, Bapak dosen pengampu, Bapak Amiruddin SPDI MPD. Semoga Bapak beserta keluarga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan jawaban UAS Manajemen Pusat Sumber Belajar. Soal yang pertama yaitu pada poin A, pengertian manajemen menurut para ahli. Jika menurut Handoko, manajemen itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, atau pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan dari organisasi yang telah disepakati. Jadi untuk mencapai tujuan bersama, itu maksud dari ahli Handoko. Di poin B, pengertian sumber belajar menurut ahli Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, beliau menguraikan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Di luar dari peserta didik atau lingkungan yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. Di poin ketiga atau di poin C, pengertian pusat sumber belajar menurut para ahli yaitu Bambang Warsita. Ia memberikan pendapatnya bahwa pusat sumber belajar merupakan segala sesuatu yang terpusat pada peserta didik, sehingga mampu mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran pendidikan. Di poin D, pengertian manajemen pusat sumber belajar menurut para ahli, ia mengemukakan manajemen pusat sumber belajar adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan atau biasa kita sebut dengan planning, diorganisasikan, biasa kita sebut dengan organizing, diarahkan, directing, dan dikendalikan atau controlling terhadap semua fasilitas pendidikan yang dimanfaatkan sebagai sumber materi pelajaran. Secara sintetis, uraian di atas maka dapat kita jelaskan manajemen pusat sumber belajar sangat berperan penting dalam proses pendidikan, apalagi dalam pengembangan pusat sumber belajar itu sendiri. Di sana biasanya agar pusat sumber belajar itu digunakan agar terciptanya proses belajar mengajar yang lancar, aman, dan terkendali. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Di soal kedua, hubungan manajemen dan pusat sumber belajar. Tujuan dan fungsi pusat sumber belajar itu sendiri antara lain ia merupakan suatu proses yang sistematis dan terus-menerus yang akan membantu pengajaran dalam mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan partisipasi aktif para peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Dalam perencanaan pusat sumber belajar, prinsip pengembangannya
harus dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, sesuai dengan karakteristik para peserta didik, dan memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar. Strategi pengembangan pusat sumber belajar dilaksanakan secara bertahap, yaitu antara lain yang pertama, mengembangkan sarana fisik pusat sumber belajar berdasarkan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan sarana fisik pusat sumber belajar berdasarkan fungsi-fungsi yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mengembangkan program-program pusat sumber belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan, sosial, dan benefit. Identifikasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, program, dan sarana penunjang pusat sumber belajar ini mengacu kepada 5 bidang yang ada dalam pusat sumber belajar. Identifikasi sengaja difokuskan pada standar kebutuhan minimal masing-masing bidang itu sendiri. Pengelolaan dalam pelayanan pusat sumber belajar, serta pemanfaatan pusat sumber belajar. Di dalam pusat sumber belajar tentunya ada yang mengelola dalam pelayanannya, seperti perpustakaan. Di sebuah perpustakaan itu ada kepala perpustakaan serta pustakawannya. Di sana seorang kepala perpustakaan memiliki program yang telah direncanakan, serta nanti pustakawannya akan mengimplementasikan saat melakukan pelayanan atau kinerja di lapangan. Jadi intinya pemanfaatan pusat sumber belajar harus benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Tapi sayang, kadang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang diharapkan oleh pemerintah serta instansi tersebut. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Peran teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar. Seperti kita tahu bahwa teknologi merupakan pusat sumber belajar yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sumber belajar yang berbasis teknologi ini telah luar biasa memperkaya sumber belajar yang selama ini tersedia di sekolah. Sumber belajar digital ini biasanya tersedia melalui internet. Tapi dengan demikian pusat sumber belajar bisa melalui kalau dulu melalui fisik, melalui buku-buku, tapi sekarang sudah bisa melalui perpustakaan digital atau e-book. Apalagi dengan pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan pada saat ini, maka teknologi merupakan peran yang krusial dalam mendukung proses pembelajaran. Perpustakaan merupakan atau mempunyai peran yang andil yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas masyarakat pendidikan maupun masyarakat umum. Dengan kata lain, perpustakaan berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi seperti kita tahu, di dalam pengembangan pusat sumber belajar seperti perpustakaan, sebagian besar sekolah belum memiliki tenaga pengelola perpustakaan yang tetap, atau tenaga pustakawannya belum memiliki ilmu pengetahuan perpustakaan yang sesuai, yang seharusnya, atau kualifikasi dari pendidikannya harusnya ada seperti itu. Terus perpustakaan belum difungsikan sebagai penyedia sumber belajar, atau seperti kita tahu terkadang di perpustakaan buku-bukunya belum lengkap, serta sarana dan prasarana itu sangat penting di dalam sebuah perpustakaan. Sayangnya banyak perpustakaan yang pelayanannya baik, namun kadang sarana dan prasarananya tidak mendukung, sehingga minat baca menjadi berkurang dan sangat-sangat membosankan. Jadi itu yang membuat terkadang para pengunjung enggan untuk mengunjungi perpustakaan karena tidak nyaman dalam berkunjung, apalagi dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Sebenarnya sekolah sudah berupaya atau harus melakukan upaya untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar.
Harusnya ia bisa menyediakan bahan pustaka yang menarik dan sesuai kebutuhan pustaka, meningkatkan pelayanan perpustakaan agar menjadi tempat yang menyenangkan dan nyaman untuk dikunjungi, menyediakan waktu atau jam berkunjung ke perpustakaan dengan memberikan tugas kepada siswa sehingga mereka aktif mencari bahan informasi ke perpustakaan. Dari uraian singkat di atas tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pusat sumber belajar ini seperti perpustakaan itu merupakan memegang peran yang sangat vital. Namun pada saat implementasi di lapangan terkadang masih ada kendala atau hal-hal yang belum mendukung. Intinya, sebagai sumber belajar, perpustakaan sekolah benar-benar mampu memberikan gebrakan-gebrakan terbaru. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, harusnya ada ide-ide yang muncul agar perpustakaan sekolah menjadi minat bagi peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Baiklah, mungkin saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itulah hasil jawaban saya yang saya presentasikan untuk tugas UAS mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar tahun 2021 dari saya Edo Firmansyah, Lokal 6 MPIC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.